Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Putri Effendi dengan NIM 2305112092, berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini merupakan video pengganti presentasi di kelas oleh kelompok 8, yaitu pada mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Bapak Oki Rasdana SPD MPD. Nah, kelompok 8 memiliki anggota yaitu saya sendiri dan juga ada Hijratul Hamdina dan juga Putri Kartika Sari. Nah, kelompok 8 ini akan membahas materi yaitu Sejarah Sastra periode 1942 sampai dengan 1945 atau yang kita kenal sebagai Angkatan 45. Nah, pada video kali ini akan dipaparkan oleh 3 pemateri, yaitu yang pemateri pertama ada Hijratul Hamdina yang akan membahas materi yang berjudul Kelahiran Angkatan 45 dan juga Konsepsi Estetik Angkatan 45. Dan ada pemateri kedua kita yaitu Putri Kartika Sari yang akan membahas sastrawan-sastrawan yang ada pada Angkatan 45. Dan juga pemateri terakhir yaitu saya sendiri yang akan membahas ciri-ciri khas dari karya Angkatan 45. Nah, langsung saja kita simak pemaparan materi yang disampaikan oleh Hijratul Hamdina. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu dilatar belakangi oleh perubahan politik yang secara mendadak oleh Jepang pada tahun 1942, tumbangnya Balai Pustaka dan kekalahan Jepang atas Kutu pada tahun 1945. Nah, kelahiran Angkatan 45 ini didasari oleh perubahan politik yang sangat mendadak yang terjadi di Indonesia pada tahun 1942 ketika bangsa Jepang menjajah negara Indonesia. Perubahan ini tentunya sangat memengaruhi corak sastra yang lahir pada masa tersebut. Angkatan 45 juga tidak dapat dilepaskan dari lingkungan kelahirannya, yakninya masa pendudukan Jepang dan masa revolusi Indonesia. Perjuangan bangsa yang mencapai titik puncak proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 beserta gejolak politik yang menyusul dan mengawalinya memberi pengaruh yang sangat besar pada corak sastra yang lahir pada masa tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu perkembangan Angkatan 45. Didahului oleh masa pertunasan atau masa sastra Jepang yang melahirkan karya-karya yang bersifat realistik. Angkatan 45 menjadi penggerak dalam pembaharuan di bidang sastra Indonesia karena dianggap berbeda dari angkatan-angkatan sebelumnya. Penggerak utama dalam perkembangan Angkatan 45 adalah para sastrawan muda yang membawa angin segar bagi perkembangan sastra di Indonesia. Mereka ini diantara lain yaitu Hairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Arifin, dan lain-lain. Mereka membawa perubahan dengan menulis karya-karya yang tema dan gayanya yang sangat berbeda dari karya-karya yang sebelumnya. Karya-karya ini tidak hanya menampilkan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia, tetapi juga menampilkan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sedang berlangsung. Secara keseluruhan, perkembangan Angkatan 45 ini dalam sastra Indonesia menandai perubahan yang sangat signifikan dalam sastra Indonesia, dengan karya-karya yang lebih realistis, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia dan lebih menggunakan bahasa Indonesia. Karya-karya Angkatan 45 juga menampilkan pengaruh politik yang sangat kuat dan menjadi pusat perhatian para sastrawan yang ada pada saat itu. Yang ketiga yaitu aliran Angkatan 45. Angkatan 45 merupakan sastrawan-sastrawan yang beraliran ekspresialisme sebagai reaksi dari pujangga baru yang bersifat impresionistik. Dalam konteks sastra Indonesia, pujangga baru dikenal dengan gaya impresionistik, yaitu yang lebih fokus pada gambaran alam dan suasana. Sementara aliran Angkatan 45 memilih untuk menentukan gambaran alam dengan cara yang lebih subjektif dan ekspresionis. Penyair ekspresionis pada Angkatan 45 tidak lagi ditentukan oleh alam, melainkan bagaimana alam itu bisa dipresentasikan. Nah, kritikus pertama yang
memahami karya-karya Anwar, salah satu tokoh utama Angkatan 45, beliau merupakan HB Jasim yang membela dan menjelaskan karya-karya Chairil Anwar yang bersifat ekspresionis. Baiklah, yang keempat atau yang terakhir yaitu ciri struktur estetiknya. Karya sastra Angkatan 45 memiliki keterkaitan erat dengan realitas politik. Karya sastra yang bercorak realistis dan naturalis. Berikut saya akan menjelaskan 4 ciri-ciri struktur estetik yang terkait dengan realitas politik dan sosial pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Yang pertama yaitu realisme. Nah, karya sastra Angkatan 45 cenderung menggunakan gaya realisme untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari dan perjuangan rakyat Indonesia dalam masa revolusi. Yang kedua yaitu naturalisme. Naturalisme ini memungkinkan para penulis untuk menampilkan kehidupan rakyat Indonesia yang lebih autentik dan tidak disempurnakan, sehingga membantu masyarakat memahami kehidupan rakyat Indonesia pada masa tersebut. Nah, itu tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Hijratul Hamdina. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyimak pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Putri Kartikasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kartikasari. Nah, di sini saya akan membahas ataupun menjelaskan mengenai tokoh-tokoh sastrawan angkatan 45. Nah, tokoh-tokoh sastrawan angkatan 45 ini merupakan penulis-penulis modern yang terkenal pada abad ke-20. Mereka ini sangat berjasa besar dalam perkembangan Indonesia modern. Nah, ini adalah nama-nama karakternya. Yang pertama itu ada Asrul Sani. Asrul Sani ini lahir di Kecamatan Rau pada tanggal 10 Juni 1927. Asrul Sani ini merupakan sastrawan angkatan 45 yang serba bisa dalam membuat puisi, cerpen, esai, penulis skenario, bahkan juga bisa menjadi sutradara. Nah, Asrul Sani ini pertama kali mencetuskan sajak-sajaknya ke dalam majalah Gema Suasana dan Mimbar Indonesia. Nah, pada tahun 1948, ia ikut bersama Chairil Anwar menjadi redaktur majalah Gema Suasana yang berpegang pada moral dan keluhuran jiwanya. Nah, pada tahun 1952, ia pergi ke Belanda untuk menambah wawasan ataupun pengetahuannya yang lebih luas lagi. Nah, karyanya yang cukup terkenal yaitu 3 Mangwak Takdir yang disusun bersama Chairil Anwar dan Rifal Apin. Nah, yang kedua itu ada Chairil Anwar. Chairil Anwar ini merupakan sastrawan angkatan 45 yang lahir di kota Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Beliau ini merupakan seorang yang banyak membaca dan otodidak. Chairil Anwar mulai menulis waktu tahun 43, ada pula awal kedudukannya Jepang. Chairil Anwar ini mulai memperbarui tulisan puisi, kata yang digantikannya ini dalam bentuk bebas. Lalu ia dipercayai menjadi pemimpin generasi angkatan 45 karena ia sangat berjasa besar dalam pembaharuan puisi di Indonesia. Chairil Anwar ini merupakan seorang vitalitas, semangat hidup yang berapi-api, dan individualitas yang tinggi ataupun kuat. Nah, yang ketiga itu ada Rifal Apin. Rifal Apin ini lahir di Padang Panjang pada tanggal 30 September 1927. Rifal Apin ini berpendidikan SMA. Nah, Rifal Apin ini memiliki cara tersendiri dalam menulis. Selain puisi, karya tulisnya ini seperti skenario film, cerpen, puisi, kritik, terjemahan, dan lain-lainnya. Rifal Apin ini pada tahun 1954, ia mengejutkan teman-temannya keluar dari redaksi Arena, dan dalam beberapa waktu kemudian ia masuk ke Lembaga Kebudayaan Rakyat atau yang disebut juga dengan Lekra. Rifal Apin ini merupakan sastrawan pembawa aliran realisme. Nah, aliran realisme ini merupakan aliran yang melukiskan keadaan sesuai dengan kenyataan. Nah, yang keempat itu ada Idrus.
Nah, Abdullah Idrus ini lahir di Padang pada tanggal 21 September 1922. Beliau ini merupakan seorang tokoh pelopor angkatan 45. Namun beliau menolak sebutan tersebut karena beliau ini merupakan seorang pendiri pembahasan prosa. Hal itu yang membuat Idrus ini meninggalkan kesan yang cukup besar terhadap karyanya. Dan terlihat jelas perbedaan antara prosa pada zaman revolusi dengan prosa pada zaman Pujangga Baru. Nah, yang kelima itu ada Achdiat Kartamiharja. Nah, Achdiat Kartamiharja ini lahir di Jawa Barat pada tanggal 6 Maret 1911 dan ia wafat di Australia pada tanggal 8 Juli 2010. Kiprahnya ini sebagai guru taman siswa, redaktur balai pustaka, kepala koki perwakilan Dinas Kebudayaan Indonesia, dan juga menjadi dosen di Fakultas Sastra di Universitas Indonesia. Yang keenam itu ada Trisno Soemardjo. Nah, Trisno Soemardjo ini lahir pada tanggal 6 Desember 1916 dan ia wafat pada tanggal 21 April 1969. Nah, selain sebagai penulis, ia juga dikenal dengan sebutan sebagai pelukis. Dia adalah Ketua Dewan Kesenian di Jakarta yang pertama kali dan salah satu penandatangan manifest kebudayaan. Nah, yang ketujuh itu ada Utun Tatangsoni. Utun Tatangsoni ini lahir di Cianjur pada tanggal 1 Mei 1920 dan ia wafat pada tanggal 17 September 1979 di Moskow. Beliau ini pernah menjadi delegasi konferensi penulis di Asia Afrika, tepatnya di Uzbekistan pada tahun 1958. Ia mengajar bahasa sastra Indonesianya ini di Moskow. Nah, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pemateri ketiga, yaitu saya sendiri, yang akan membahas ciri-ciri karya dari angkatan 45. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke ciri-ciri karya sastra angkatan 45. Yang pertama yaitu terbuka. Karya-karya sastra angkatan 45 cenderung terbuka terhadap berbagai pemikiran. Mereka tidak terpaku pada satu pandangan tertentu, namun mencerminkan beragam pemikiran yang berkembang pada masanya. Contoh keterbukaannya yaitu keterbukaan terhadap tema. Karya-karya sastra angkatan 45 mengeksplorasi berbagai tema yang relevan dengan kondisi sosial, politik, dan budaya Indonesia pada masa itu. Mereka tidak ragu untuk mengangkat isu-isu kontroversial seperti ketimpangan sosial, korupsi, dan juga ketidakadilan. Ciri yang kedua yaitu pengaruh unsur sastra asing yang lebih luas dibandingkan angkatan sebelumnya. Hal ini terlihat dari penggunaan teknik-teknik sastra modern, genre baru, dan tema-tema sosial dan politik yang diangkat dalam karya-karyanya. Namun, meski terdapat pengaruh sastra asing yang kuat, angkatan 45 tetap mempertahankan ciri khasnya, yaitu penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ciri yang ketiga yaitu bercorak realis dan naturalis meninggalkan corak romantis. Pembahasan pertama yaitu bercorak realis. Karya sastra angkatan 45 menampilkan kehidupan sehari-hari. Mereka menampilkan kehidupan sosial dan politik pada masa itu. Karya-karya realis angkatan 45 menampilkan tokoh-tokoh yang kuat dan berani, serta menekankan pentingnya perjuangan dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu bercorak naturalis. Karya sastra angkatan 45 menampilkan kehidupan manusia sebagai bagian dari alam dan lingkungan sekitarnya. Mereka menampilkan kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor alam dan lingkungan, serta pentingnya keberadaan manusia sebagai bagian dari alam. Yaitu yang ketiga ada corak romantis, yang sebelumnya menjadi ciri khas karya sastra Indonesia yang banyak disukai. Nah, karya-karya angkatan 45 lebih menekankan pada realitas kehidupan sehari-hari dan kritik sosial, serta menampilkan tokoh-tokoh yang kuat dan berani. Ciri khas yang keempat yaitu ada sastrawan periode ini terlihat menonjol individualismenya.
Sastrawan periode ini juga melihat penghematan kata dalam karya lebih ekspresif dan spontan. Terlihat sinisme dan sarkasisme. Karya sastra angkatan 45 memiliki kedekatan yang intim dengan realitas politik yang sangat berbeda dengan karya sastra angkatan Pujangga Baru yang cenderung romantis dan idealistik. Yang kelima yaitu ada dinamis dan kritis, berani menabrak pakem sastra yang mapan. Angkatan Sastra 45 merupakan periode sastra yang dinamis dan kritis, di mana para sastrawan berani menabrak sastra yang mapan pada sebelumnya. Mereka menonjolkan individualisme dan memiliki pengaruh politik yang kuat karena mendekati perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Ciri sastra angkatan 45 dominan dalam puisi. Beberapa tokoh yang terkenal seperti yang telah disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu ada Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, dan juga ada Idru. Nah, tadi disebutkan bahwa karya sastra angkatan 45 cenderung berbentuk puisi. Nah, pada terakhir kali ini kita akan mendengarkan dan melihat puisi yang merupakan karya dari Chairil Anwar yang berjudul Aku. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedusan itu. Aku ini binatang jalang, tarik kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meratang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang petik peri. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 8 mengenai periode sejarah sastra angkatan 45. Saya, Zakia Putri Effendi, dan teman-teman yang memaparkan materi, Hijratul Hamdina dan Putri Kartikasari, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.